Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Rahmat Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Galuh Rumayanti Swito. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema Everyone is Philosopher, di mana pada materi ini akan mengajak kita memahami bahwa filsafat bukan hanya milik para pemikir besar, tetapi juga bagian dari cara berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bagaimana kita mengambil keputusan, memahami realitas, dan melakukan penelitian di bidang manajemen. Kemudian, sebagai pendahuluan, Antonio Gramsci pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah filsuf, karena dalam setiap tindakan berpikir atau berbicara, kita sebenarnya sedang mengekspresikan cara pandang tertentu terhadap dunia. Misalnya, ketika kita percaya bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil, itu sebenarnya adalah bentuk pandangan filosofis tentang hubungan antara sebab dan akibat. Artinya, filsafat tidak hanya membahas hal-hal abstrak, tapi juga membantu kita memahami cara berpikir manusia. Selanjutnya, muncul pertanyaan, mengapa peneliti manajemen perlu filsafat? Dalam penelitian manajemen, filsafat itu mempunyai peran yang sangat penting. Karena setiap peneliti, secara sadar atau tidak, selalu memiliki posisi filosofis tertentu. Kenapa itu penting? Karena posisi filosofis ini menentukan cara kita memahami realitas organisasi, serta bagaimana kita mengumpulkan data sampai bagaimana kita menafsirkan hasilnya. Dengan memahami dasar filsafat, penelitian bisa dijelaskan secara lebih terbuka, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, apa itu filsafat? Filsafat sendiri berasal dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat adalah upaya untuk mencari jawaban mendalam tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Jadi ketika kita bertanya apa yang benar-benar nyata, itu adalah pertanyaan ontologis. Kemudian bagaimana kita tahu sesuatu itu benar, itu merupakan pertanyaan epistemologis, serta apa yang seharusnya kita lakukan itu merupakan pertanyaan yang etis. Kemudian mengenai dasar-dasar filsafat dalam manajemen, itu menurut Duberley and Jensen, semua klaim kebenaran dalam penelitian berdiri di atas asumsi tertentu. Ketika asumsi itu digugat, maka pandangan kita terhadap realitas berubah total. Dalam manajemen, ini berarti teori seperti kepemimpinan, motivasi, atau strategi semuanya didasari oleh pandangan tertentu tentang manusia dan organisasi. Misalnya, teori X dan teori Y dari McGregor itu mencerminkan dua pandangan filosofis yang sangat berbeda tentang sifat dasar manusia. Selanjutnya, dalam penelitian manajemen itu filsafat dibagi menjadi 4 elemen utama. Yang pertama ada ontologi, yaitu membahas tentang apa yang nyata di dunia ini. Yang kedua ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu. Kemudian yang ketiga ada metodologi, di mana membahas cara kita meneliti. Dan yang terakhir ada etika yang membahas nilai moral dalam tindakan dan penelitian. Keempat elemen ini seperti pondasi rumah. Kalau satu goyah, maka seluruh bangunan penelitian bisa rapuh, seperti itu. Kemudian berbicara mengenai ontologi. Ontologi ini adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas. Pertanyaan dasarnya, apa yang sebenarnya ada di dunia ini? Dalam konteks organisasi, ontologi ini bisa membantu kita menjelaskan misalnya apakah budaya organisasi itu sesuatu yang nyata dan bisa diukur atau hanya sekedar konsep yang diciptakan oleh manusia. Jefferson menyebutkan institusi sebagai pola sosial yang bertahan karena terus-menerus dilakukan dan dianggap penting. Artinya, apa yang kita anggap
nyata seringkali dibentuk oleh kebiasaan dan kesepakatan sosial. Kemudian selanjutnya mengenai epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Dalam penelitian manajemen, epistemologi ini menjawab pertanyaan seperti bagaimana saya tahu bahwa hasil penelitian saya benar. Tradisi epistemologi ini paling umum adalah positivisme logis yang menekankan pada pengukuran objektivitas dan logika sebab akibat. Namun ada juga pendekatan lain yang lebih menekankan makna dan pengalaman subjektif seperti konstruktivisme. Kemudian selanjutnya mengenai metodologi. Metodologi ini bukan hanya sekedar teknik penelitian, tapi mencakup cara berpikir yang mendasar mengenai pemilihan metode. Kalau metode adalah alat seperti kuesioner, wawancara, atau observasi, maka metodologi adalah alasan mengapa kita memilih alat itu dan bagaimana cara menggunakannya agar sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, metodologi ini adalah jembatan antara filsafat dan praktek penelitian. Selanjutnya, mengenai etika. Etika ini membahas tentang bagaimana peneliti bertanggung jawab secara moral terhadap subjek dan hasil penelitiannya. Menurut Greenwood, etika dalam penelitian mencakup 3 hal penting. Yang pertama, peduli terhadap subjek, bukan hanya hasil. Yang kedua, berani melawan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang etis walaupun tidak selalu populer atau sesuai prosedur formal. Kemudian selanjutnya, pandangan dunia mengenai filsafat. Yang pertama ada positivisme, di mana pandangan bahwa pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh melalui observasi dan pengukuran. Auguste Comte yang percaya bahwa perkembangan pikiran manusia itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis, yaitu agama. Yang kedua, tahap metafisik, yaitu abstrak. Dan yang terakhir, tahap ilmiah yang positif. Dalam tahap ilmiah, manusia menggunakan akal dan data empiris untuk memahami dunia. Selanjutnya, mengenai realisme. Realisme berpendapat bahwa realitas memang ada di luar pikiran manusia, meskipun tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Contohnya, dalam penelitian manajemen, kita tidak bisa melihat inovasi secara langsung, tetapi kita bisa merepresentasikan melalui indikator seperti jumlah dana riset atau paten yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya mengenai realisme kritis. Realisme kritis ini diperkenalkan oleh Roy Bhaskar yang menolak pandangan sebab akibat yang terlalu sederhana. Ia menekankan bahwa dalam ilmu sosial banyak faktor yang saling berinteraksi sehingga hubungan antara A dan B tidak selalu pasti. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kompleksitas dunia nyata yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan angka. Kemudian selanjutnya mengenai konstruktivisme, di mana beranggapan bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh manusia, bukan ditemukan begitu saja. Artinya, makna muncul dari interaksi sosial dan pengalaman. Dalam penelitian, konstruktivisme ini membuat kita sadar bahwa data bukan sekedar fakta, tetapi hasil interpretasi peneliti dan responden. Kemudian selanjutnya mengenai pragmatisme. Pragmatisme ini menolak perdebatan kaku antara positivisme dan konstruktivisme. Aliran ini menekankan bahwa yang terpenting adalah apa yang paling berguna dalam situasi tertentu. Jadi kalau pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat saling melengkapi, kenapa tidak digunakan bersama? Pragmatisme ini mengajarkan kita untuk fleksibel, realitas, dan berorientasi pada hasil. Kemudian selanjutnya mengenai dimensi politik. Dalam dunia ilmu selalu ada dimensi politik. Dari segi epistemologi, pengetahuan bisa bersifat subjektif atau objektif.
Kemudian dari sisi politik, penelitian bisa bertujuan menjaga stabilitas regulasi atau mendorong perubahan radikal. Artinya, penelitian itu tidak sepenuhnya netral, selalu ada nilai dan kepentingan yang mempengaruhi. Selanjutnya, mengenai filsafat dan teori organisasi, di mana setiap teori itu lahir dari pandangan tertentu tentang manusia, kekuasaan, dan struktur sosial. Misalnya, teori organisasi klasik menekankan efisiensi dan rasionalitas, sedangkan teori kritis itu menyoroti kekuasaan dan ketidakadilan dalam organisasi. Dengan demikian, memahami filsafat di balik teori, kita bisa melihat bahwa tidak ada teori yang benar-benar netral. Kemudian selanjutnya mengenai pendekatan positivisme dalam manajemen strategis. Itu berfokus pada data kuantitatif dan hubungan sebab akibat. Misalnya perusahaan menggunakan analisis statistik untuk memprediksi penjualan atau menilai efektivitas strategi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membuat model yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun kelemahannya adalah pandangan ini sering mengabaikan aspek sosial dan manusiawi yang tidak dapat diukur dengan angka. Kemudian, realisme dalam manajemen strategis berupaya memahami fenomena nyata di balik data. Misalnya, peneliti menilai bagaimana faktor ekonomi dan budaya mempengaruhi strategi perusahaan di berbagai negara. Pendekatan ini mengakui bahwa data mewakili realitas yang lebih dalam dan kompleks. Namun, realisme kadang mengasumsikan organisasi bersifat rasional dan efisien. Padahal, dalam prakteknya, faktor manusia dan sosial seringkali menentukan hasil strategis. Kemudian, mengenai konstruktivisme dalam manajemen strategis. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa strategi tidak hanya dirumuskan oleh data, tetapi juga dibentuk melalui interaksi sosial dan persepsi para pelaku organisasi. Sebagai contoh, strategi transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana karyawan memaknai perubahan itu dan menyesuaikan perilaku mereka. Dengan kata lain, konstruktivisme melihat strategi sebagai hasil pembentukan makna bersama di antara aktor-aktor organisasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan fondasi dari seluruh ilmu pengetahuan, termasuk manajemen. Dengan memahami filsafat, kita tidak hanya menguasai metode ilmiah, tetapi juga menyadari nilai, pandangan, dan asumsi yang membentuk cara kita berpikir. Seperti yang dikatakan Antonio Gramsci, setiap orang adalah filsuf. Berpikir secara filosofis berarti memahami bahwa setiap tindakan kita berakar pada pandangan dunia yang kita miliki. Demikian presentasi yang dapatnya saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.